Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mulyo Widodo kembali hadir ke hadapan Anda dalam acara Bubble Expose. Pada Bubble Expose di kesempatan siang hari ini, tema yang kami angkat adalah mengenai empati berkualitas UMKM berdaya. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut tema kita di Bubble Expose pada kesempatan siang hari ini, terlebih dahulu kita simak prolog yang berikut ini. Kebutuhan empati berkualitas terus meningkat seiring tumbuhnya kesadaran orang tua akan pentingnya gizi anak. Kondisi ini menjadi peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang melalui produk pangan lokal yang sehat, aman, dan bernilai ekonomi. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai tema kita pada Bubble Expose kali ini telah hadir dua orang narasumber. Yang pertama sudah hadir di studio TVRI Bangka Belitung yaitu Bapak M. Skardi yang merupakan pelaku UMKM Empasi atau bubur bayi Pak Su ya Pak ya? Ya, Benar. Selamat siang Pak Skardi. selamat siang Sehat Pak. ya Pak ya? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Baik, terima kasih sudah bergabung di TVRI Bangka Belitung dan hadir di studio kami. Dan yang kedua melalui sambungan virtual atau sambungan Zoom, mencoba untuk dihubungi ya. Oke, baik. Nanti akan bergabung mungkin di segmen selanjutnya. Kita langsung saja ke Pak Sukardi terlebih dahulu nih. Atau akrab disapa Pak Su ya Pak ya? Ya, Kira saya Pak Su tuh ini Pak, biasanya kalau orang Melayu tuh Pak Su tuh anak bungsu Pak panggilan. betul. Rupanya namanya ya Pak Sukardi rupanya. Oke, kita ke Pak Sukardi. Pak Sukardi, gimana nih Pak awalnya Pak membuka atau menjalankan usaha bubur empasi ini Pak? Bismillah. Assalamualaikum pemirsa semuanya. Waalaikumsalam. Saya pemilik bubur bayi sehat Pasu, yang kebetulan juga kita sebagai pencetus pertama ya di Bangka Belitung untuk empasi yang bergizi. Dengan kita punya moto praktis, ekonomis, dan higienis. Ya, dengan moto itu dikarenakan saya selaku pribadi melihat banyak ibu-ibu atau masyarakat di Pangkal Pinang khususnya itu untuk pemenuhan gizi balitanya itu masih kurang. Sehingga saya berpikiran untuk mencoba masuk ke segmen bubur bayi empasi. Seperti itu. Oh, awalnya ya Pak ya? Seperti, Sejak kapan Pak awal mula membuka usaha ini Pak? Kita mulai berjalan itu di bulan April tahun 2012. April 2012, oke. Kemudian Pak, perkembangannya seperti apa nih Pak? Waktu kita pertama kali buka di tahun 2012 itu, antusias dari masyarakat Pangkal Pinang itu sangat-sangat tidak terduga ya. Kita sampai kewalahan juga sebenarnya di awal-awal di tahun pertama, kedua, ketiga itu kita pesanan itu ya cukup positif lah tanggapan dari masyarakat untuk produk kita. Dan juga edukasi, dan juga karena edukasi yang kita berikan ya, kita bukan hanya sekedar makanan pendamping aja, tapi memang untuk kebutuhan gizinya, proteinnya semuanya sudah mencukupi untuk balita tadi. Oke. Pak, tadi seperti janji saya akan ada satu orang lagi yang bergabung via Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Bapak Syamsul Rizal Sinuringga MPH merupakan ahli kesehatan masyarakat dan juga merupakan akademisi dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Pangkal Pinang. Selamat siang Pak Syamsul Rizal. Selamat siang Mas Mulyo, salam sehat. Sehat Pak Syamsul. Terima kasih Pak Syamsul sudah bergabung bersama dialog kami di Bubble Expose pada kesempatan siang hari ini. Selamat siang Pak Samsul. Selamat siang Bapak. Oke, kita terlebih dahulu ke Pak Sukardi dulu ya Pak Samsul.
Ya. Oke, oke Pak Skardi, tadi tahun 2012 kemudian respon masyarakat juga baik sekali. Kemudian sebenarnya menu yang disajikan atau menu yang ditawarkan dari bubur Pak Su ini apa saja nih Pak? Ya, menu-menu yang kita berikan untuk masyarakat itu yang terutama adalah kita menggunakan bahan-bahan yang fresh, gitu ya. Artinya kita memang membeli sayuran yang fresh, kita juga menggunakan bahan-bahan seperti ikan-ikan juga yang fresh, yang hasil dari mungkin Laut Bangka Belitung, salah satunya adalah ikan tenggiri. Selainnya mungkin juga kita juga ada yang dari luar itu, kita menggunakan ikan salmon juga. Ada daging ayam, ada daging sapi yang dari pemotongan hewan yang sudah terverifikasi halal juga. Kita pakai semuanya, sehingga masyarakat itu merasa terbantu atau merasa nyaman dengan menu-menu kita, gitu ya, dan juga bervariasi. Dan kita juga setiap hari ada 2 menu. Dan setiap produk kita, jika memang ada sisa, itu selalu kita buang, waste. Karena besok atau lusanya lagi menunya berbeda-beda terus. Gitu ya, setiap hari kita 2 menu dan setiap hari berganti-ganti. Oke Pak, gimana caranya atau sistem yang Pak bubur Bapak yang buat ini agar ini Pak dipastikan aman Pak, tidak misal terjadi, jangan sampai nih Pak ya, Ya. yang terjadi misalnya hal-hal yang tidak diinginkan Ya. seperti itu. Gimana nih Pak Ya, standarnya? memang itu juga kita sudah mendaftarkan ke Dinas Kesehatan untuk proyek untuk layak higienis. Kita juga sudah ada halalnya dari MUI Provinsi Bangka Belitung, dan di situ juga kita sedikit banyak terbantu gimana menjaga produk itu supaya aman untuk dikonsumsi. Ya. Seperti itu. Oke, seperti itu ya Pak ya. Artinya sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti itu ya Pak ya. SOP itu sangat ketat dijalankan di tempat Bapak ya Pak ya? Ya, kita pun sampai itu setiap alat-alat produksi kita tidak ada yang tercampur dengan alat-alat rumah tangga. Dan penggunaan alat-alatnya itu sudah standar makanan. Seperti mesin untuk penggiling buburnya itu kita menggunakan memang standar makanan, yaitu menggunakan bahan yang disebut stainless 304, memang standar makanan seperti itu. Oke, luar biasa. Itu artinya dipastikan aman dan nyaman untuk para balita-balita ini ya Pak ya? Mudah-mudahan. Oke, luar biasa. Pak, kalau boleh tahu sekarang sudah ada berapa outlet Pak? Bubur bayi Pak Su awalnya hanya 1 outlet di Pasar Pagi. Pasar Pagi. Kedua itu kita membuka di depan PM, PM, Jalan Mentok. Jalan Mentok, oke. Kini sudah berkembang di Pangkal Pinang, itu ada 5 outlet. Itu ada di Kampak, Jalan Fatmawati, ada di Pasar Air Hitam, dan juga ada 1 lagi di Pangkal Balam. Serta kita juga sudah ada di Kabupaten Bangka, di Sungai Liat. Itu kita ada 3 outlet. Itu ada di Pasar Betuah, di belakang kantor DPRD Kabupaten Bangka, ada di Airway, dan ada di Simpang Taman Sari. Jadi totalnya ada 8 outlet. 8 outlet se-Bangka Belitung. Se-Bangka Belitung. Bangka aja dulu Pak ya? Ya, Bangka aja dulu. Iya. Oke, luar biasa. Kita ke Pak Samsul nih. Pak Samsul, dari perspektif kesehatan masyarakat nih Pak Samsul, sebenarnya seberapa penting empasi yang berkualitas bagi tumbuh kembang bayi Pak? Iya, terima kasih Mas Mulyo. Jadi memang kalau kita merujuk lagi ya pada definisi dari empati itu ya, makanan pendamping air susu itu. Jadi memang definisi empati itu adalah makanan bergizi yang diberikan kepada bayi mulai dari usia 6 bulan sebagai makanan pendamping ASI guna untuk memenuhi energi yang zat gizi lainnya itu sudah tidak tercukupi lagi oleh ASI. Nah, jadi memang dari poin ini kita berangkat bahwa empati itu idealnya kita berikan kepada bayi itu dari usia 6 bulan sampai dengan 24 bulan. Karena memang sangat direkomendasikan sekali bayi itu dipenuhi asupan ASI-nya sampai dengan usia 24 bulan. Nah, urgensi kenapa itu penting ya dari aspek kesehatan masyarakat, kita tahu bahwa periode tumbuh kembang anak itu, periode emasnya itu ada di 1000 hari kelahiran, 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mulai dari janin itu di dalam kandungan
dia harus sudah tercukupi nutrisi-nutrisi makronutrien dan mikronutriennya. Nah, apalagi setelah dia lahir dan kemudian pada 6 bulan pertama dia diberi asupan eksklusif, maka selanjutnya dia harus diberikan makanan pendamping ASI sampai dengan usia 24 bulan. Nah, pemberian empasi yang tepat itu sangat bermanfaat ya untuk mendukung tumbuh kembang optimal pada balita, ya, menghindari potensi risiko stunting dan kemudian memenuhi nutrisi yang cukup ya bagi anak, kemudian dia bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Berdasarkan dari data survei di Indonesia yang tahun 2024 yang dirilis tahun 2025, gitu ya, kita bisa melihat bahwa angka stunting di Bangka Belitung itu 20,1%. Itu lebih tinggi sedikit daripada angka stunting rata-rata nasional itu 19,8%. Artinya apa? Bangka Belitung masuk dalam periode perhatian angka stunting bagi balita yang ada di Indonesia. Dan salah satu kontributor angka stunting itu adalah bagaimana kita memberikan empati yang bergizi dan berkualitas selama periode tumbuh kembang anak di 1000 pertama hari kehidupan. Demikian Mas Mulya. Oke, Pak Samsul, sebenarnya apa saja prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam penyediaan empasi yang sesuai kebutuhan bayi, Pak? Ya, jadi kalau kita melihat program pelayanan dasar di Puskesmas gitu ya, barangkali ini bagi para ibu nifas dan calon pasangan istri subur tentunya ketika mereka memeriksakan kesehatan ke layanan kesehatan dasar, itu kita bisa melihat prinsip penyediaan dasar empati itu adalah sesuai dengan kebutuhan bayi. Dalam hal ini ada 4 hal yang mesti kita perhatikan ya. Yang pertama adalah tepat waktu. Jadi empati itu tentu kita berikan ketika ASI itu dianggap tidak lagi mencukupi kebutuhan unsur nutrisi tubuh bagi anak setelah usia 6 bulan. Kemudian yang kedua adalah prinsipnya adekuat. Jadi empati itu tidak hanya mengenyangkan, tapi dia juga harus memenuhi kecukupan energi, kemudian protein, zat, gizi mikro dengan mempertimbangkan usia, kemudian jumlah, frekuensi, tekstur, dan variasi makanan begitu. Yang ketiga tentunya aman ya, seperti yang Bapak tadi sampaikan itu bahwa di dalam cara pengolahan, kemudian cara pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian sampai ke tangan konsumen itu harus memenuhi kaidah unsur aman. Artinya penyajiannya disajikan dengan cara higienis, bahan bakunya kemudian bahan yang berkualitas, bebas dari pestisida, cemaran, logam berat, serta digunakan menggunakan peralatan yang bersih tentunya dengan standar food grade. Nah, yang keempat, tentu empati itu harus diberikan dengan secara terjadwal ya. Jadi kita tentu akan bisa melihat respon daripada bayi ketika dia merasa lapar dan apakah ketika dia merasa kenyang gitu ya. Jadi kita harus memposisikan bahwa empati itu diberikan secara terjadwal dan teratur. Demikian Mas Mulyo. Oke, Pak Samsul, sebelum kita break ada satu pertanyaan lagi, bagaimana Pak Samsul melihat munculnya UMKM-UMKM, Pak, yang memproduksi makanan atau bubur bayi sebagai bagian dari pemenuhan gizi ini, Pak, seperti yang dilakukan oleh Pak Soekardi ini? Ya, betul. Jadi saya melihat bahwa Pak Soekardi salah satu pelaku usaha ya yang kemudian memproduksi dan menyediakan makanan empati yang siap konsumsi. Kalau kita melihat sejarah dari empati itu sendiri kan sebenarnya sudah sejak lama ya, dari brand-brand termuka nasional seperti produk-produk yang kita ketahui saat ini, itu banyak sekali produk-produk kemasan siap saji yang dapat dikonsumsi oleh bayi usia 6 sampai dengan 24 bulan. Nah, saya melihat bahwa pelaku UMKM juga dapat mengambil bagian daripada itu. Nah, UMKM dapat mengambil peluang ide usaha dengan menyediakan empati yang segar, kemudian bebas pengawet.
ditambah lagi peluang usaha ini kan tentu bagi saya merupakan peluang yang sangat menjanjikan gitu ya. Karena kita ketahui saat ini persamaan gender antara laki-laki dan perempuan menyebabkan bahwa yang bekerja tidak hanya kepala rumah tangga saja, tapi kemudian ibu rumah tangga atau kaum ibu juga mereka sebagian adalah sebagian pekerja. Sehingga dalam hal ini berpotensi mereka tidak punya cukup banyak waktu untuk menyediakan makanan empati selama masa periode 6 sampai dengan 24 bulan. Nah, untuk itulah sebenarnya peran dari UMKM ini membantu bagi para ibu-ibu pekerja terutama yang mereka lepas dari masa cuti dan kemudian harus bekerja dan mereka akhirnya diberikan kemudahan dengan adanya produk-produk siap saji tadi. Oke, terima kasih Pak Samsul Rizal dan Pak Sukardit. Kita masih akan lanjutkan perbincangan kita, tapi setelah iklan yang satu ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali tetap di Bubble Expose. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Bubble Expose. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami pada kesempatan siang hari ini, tema yang kami angkat adalah empati berkualitas UMKM berdaya. Bersama dua orang narasumber, yang pertama adalah Bapak M. Sukardi, yang merupakan pelaku UMKM atau pemilik dari usaha bubur sehat Pak Su. Dan yang kedua adalah Bapak Syamsur Rizal Sinuringga, MPH, yang merupakan ahli kesehatan masyarakat dan juga akademisi dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Kita kembali ke dialog kita ke Pak Sukardi lagi nih. Pak Sukardi, bagaimana Pak? Tadi sudah ya Pak ya, produksi buburnya nih agar higienis dan aman konsumsi untuk bayi. Tadi kan katanya jam 1 ya Pak ya? Ya. Mulainya, kemudian seperti apa Pak prosesnya ini Pak? Ya, sebenarnya kita itu ada proses peracikan bahan-bahan dulu sebenarnya. Itu kita lakukan di sore hari. Seperti daging harus digiling, seperti sayuran harus dicincang dan di blender. Setelah itu, setelah semuanya itu sudah siap, kita masukkan ke dalam kulkas. Gitu ya, untuk supaya tidak basi dan tetap fresh. Nanti jam 1 malam itu kita mulai produksi. Mulai produksi seperti kita mempunyai mesin produksi. Alhamdulillah bubur BCF Pak Su, kita sudah punya mesin produksi sendiri untuk mengaduk bubur. Walaupun itu cukup mahal, alhamdulillah kita sudah punya 2 unit dan itu sangat-sangat membantu kita untuk menstabilkan kualitas. Ya, karena dulu pertama kali kita ngaduk seperti ibu-ibu rumah tangga, seperti skala kecil, itu kadang-kadang terkendala, ada kadang-kadang gosong gitu ya. Dan untuk sekarang kita punya mesin itu cukup membantu dan tidak ada lagi istilah gosong. Gitu ya. Sangat-sangat membantu sekali lah. Itu juga karya anak bangsa juga sih. Saya beli di Kota Malang waktu itu pesannya. Cukup membantu. Nah itu dari jam 1 malam itu kita proses pertama kali kita mendidihkan air. Setelah itu, setelah mendidih kita baru masukkan bahan-bahan seperti beras, daging, ataupun ikan, ataupun ayam, tergantung menunya ya. Baru sayuran. Itu kita aduk kurang lebih 3 jam. Kita aduk sampai kurang lebih 3 jam, kurang lebih itu jam 4:30 sudah matang. Baru kita, karena itu skala besar masaknya, baru kita bagi ke masing-masing outlet, yang 8 outlet tadi, seperti itu. Oke, luar biasa. Kemudian Pak, apakah produk yang diproduksi ini disesuaikan dengan umur bayi Pak? Misalnya untuk 1 tahun ini, untuk 2 tahun ini, kemudian untuk 3 tahun dan selanjutnya Pak? Ya, dari awal kita sudah memang menyediakan empasi itu sudah kita pikirkan. Empasi itu memang benar tadi kata narasumber kita dari Bapak Rizal itu kita mulai dari 6 bulan. Itu pun kita edukasi kepada pelanggan-pelanggan kita ya. Karena ada juga pelanggan yang baru anaknya 4 bulan itu katanya, Pak Su, anak saya sudah lapar. Tapi kita jawab, Ibu sebenarnya empasi itu diperuntukkan untuk usia 6 bulan startnya gitu ya. Alhamdulillah banyak juga sih yang dengar gitu ya.
mengikuti saran dari kita, dan kita memang untuk bubur itu kita sarankan itu dari 6 bulan sampai dengan 18 bulan. Itu khusus untuk produk kita bubur bayinya, dan ada pudingnya. Puding itu puding buah. Kita memang menggunakan buah-buah juga yang fresh juga. Apel, seperti buah apel, buah naga, dan yang lain-lain juga kita ada puding bermacam-macam tergantung musim buahnya juga. Durian nggak ada Pak ya? Durian tidak ada ya, gitu ya. Terus untuk 1,5 tahun sampai mendekati 24 bulan yang disampaikan oleh Pak Rijal tadi, itu kita siapkan ada namanya nasi tim. Nasi tim. Nah, itu untuk mereka nanti itu kan agak kasar lagi teksturnya. Nah, nanti tujuannya agar nanti di usia 24 bulan atau 2 tahun bayi sudah bisa mengkonsumsi seperti orang dewasa. Beras udah seperti nasi tadi ya. Seperti itu. Oke, luar biasa. Artinya seumur apapun ada nih Pak ya, tersedia di bubur Pak Su ini Pak ya. Oke, kemudian Pak, tantangan yang sering dihadapi Pak dalam proses berbisnis inilah Pak. Apa yang sering ditemui Pak? Ya, tantangannya sih sebenarnya lebih ke bahan baku. Bahan baku. Karena saya itu memakai bahan baku lokal itu mungkin 30 sampai 35%, gitu ya. Selebihnya dari luar. Seperti beras, saya hanya memakai beras yang lokal itu beras merah. Memang dari yang terkenal dari Rias sana ya, Selatan. Itu kita pakai, itu setiap menu hari Jumat atau hari Sabtu kita pakai seperti itu. Selebihnya mungkin beras-beras yang lain, beras putih itu dari luar, gitu ya. Dan kendala-kendalanya yaitu ada terus sayur-sayuran. Kadang-kadang sayuran juga kata orang Bangka ini mutus, kita di Bangka nih, karena musim petaninya juga kadang nanam, kadang enggak. Kita seperti jagung manis, ya. Saya lihat di pasar kalau fresh itu berarti kalau kulitnya masih hijau berarti dari lokal kita. Kalau kulitnya sudah agak kuning-kuning, itu biasa dari luar, dari provinsi yang lain. Ayam kita lokal lah, kebanyakan. Daging kita juga lokal. Cuman ada beberapa yang tidak bisa tumbuh mungkin di daerah kita seperti brokoli. Oke. Memang itu dari tempat-tempat dingin biasanya ya. Itu banyak dari luar ya Pak ya? Iya, dari Pulau Jawa ataupun dari Pulau Sumatera Utara ya, dari Provinsi Sumatera Utara itu didatangkan. Terus juga kita memakai yang namanya root beet. Itu sangat membantu juga buat balita untuk daya tahan tubuhnya. Itu juga didatangkan dari luar karena jenis tumbuhan itu di daerah dingin juga biasa tumbuhnya. Ikan salmon mungkin nelayan di Bangka juga belum ada ya. Belum ada ya Pak ya? Jadi kita nggak berenang di perairan Bangka kayaknya salmon. Kemungkinan gitu ya. Jadi kita mendatangkan juga dari luar. Kebetulan juga sudah ada sih kita untuk sampai saat ini kita sudah ada partner-partner kita yang atau langganan kita ya untuk membeli barang-barang yang memang kita pesan kualitas tolong dijaga seperti itu. Oke. Kemudian Pak, gimana Pak membangun kepercayaan kepada orang tua dan juga kepada konsumen, karena ini kan untuk anaknya ya Pak ya, yang kemudian masih dalam tanda kutip masih bayi, kemudian kadang-kadang tuh agak riskan juga kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin tidak cocokan atau memang tidak ada sesuatu hal lah gitu yang terkena oleh anaknya. Seperti apa Bapak membangun kepercayaan itu? Ya, membangun kepercayaan dalam usia bubur bayi sehat Pak Suni yang sudah ke-14 tahun memang tidak mudah juga. Yang paling mudah sebenarnya kita menjaga kualitas. Kualitas yang baik itu secara tidak langsung akan membangun kepercayaan dari para pelanggan-pelanggan kita. Selain itu juga kita edukasi. Saya bersama teman-teman di Bubur Bayi Sehat Pak Su setiap triwulan mengadakan briefing lagi untuk mencari apa sih masalahnya atau ada masalah di dalam selama kita berjalan. Seperti ada beberapa balita itu tidak bisa mengkonsumsi daging sapi beserta susunya juga itu. Jadi kita pun kadang-kadang mereka tidak bisa tiap hari langganan dengan kita ataupun nanti kita cari solusinya. Karena kita juga kebetulan tidak tiap hari ada menu daging sapinya. Karena ada juga beberapa balita yang alergi. Jadi kebetulan kita juga ada menu ikan salmon, daging ayam. Itu mereka bisa lah mengkonsumsi produk kita. Seperti itu.
Dan itu juga akhirnya dengan komunikasi yang baik Ya. kami dengan konsumen, terciptalah kepercayaan dari mereka sehingga sampai dengan 14 tahun ini ada yang sudah mungkin SMA ya pelanggan kita sekarang ya. Padahal dulu dikasih bubur Pak Su, Iya, sekarang sudah sekolah besar ya Pak ya? iya, ketemu dengan saya ya orang tuanya Pak Su, ini kenalkan nih Pak Su dulu yang makan bubur Pak Su nih sekarang sudah SMA. Masya Allah kata saya kan. Sekarang nih anak yang ketiga, anak yang keempat, adiknya Pak Su. Oh iya, terima kasih sudah membersamai kami selama 14 tahun. Saya ucapkan kepada pelanggan juga ya terima kasih banyak. Oke, kita ke Pak Samsul. Pak Samsul, sebenarnya kandungan gizi seperti apa Pak yang ideal dalam produksi empasi yang dibuat oleh para UMKM seperti Pak Sul? Eh, Salah satu syarat ya, untuk kemudian produk ini menjadi lebih bernilai dan kemudian memiliki fungsi yang identik gitu ya. Yang pertama sekali tentunya bagi para pelaku UMKM seperti Bapak Sukardini ya, saya rasa juga termasuk sudah menjalankan fungsi konseling dan informasi yang baik gitu. Bahkan ada tadi contoh kasus bayi yang baru usia 4 bulan kemudian ingin diberikan empasi, itu kemudian diarahkan agar menunggu waktunya gitu ya Pak ya. Itu saya pikir itu salah satu fungsi konseling dan informasi serta edukasi. Jadi sebagai gambaran kalau kami juga di dunia pendidikan juga itu, jadi untuk memberikan atau mencetak tenaga kesehatan yang kemudian mampu memberikan pelayanan yang kuratif sesuai dengan kompetensinya, dia juga harus dibekali dengan komunikasi dan informasi. Oke. Nah, kemudian Mas Mulya untuk menjawab apa sih sebenarnya kandungan yang harus wajib dipenuhi setiap produk empasi itu, pertama tentu zat gizi makro ya. Yang pertama yaitu tentang karbohidrat, kemudian protein, lemak, ya seperti gizi mikro lainnya seperti misalnya vitamin A, zat besi dan zinc. Beberapa tadi sudah disampaikan oleh Pak Sukardi ya, bahkan ada salah satu bahan misalnya ikan salmon yang memiliki unsur-unsur mikronutrien yang diperlukan untuk tumbuh kembang dari otak bayi gitu ya, balita. Nah itu menjadi salah satu isu penting. Kemudian Mas Mulyo, kita melihat juga tentunya di dalam memproduksi sebuah produk ini kita bisa menjaring dari berbagai rentang usia gitu ya. Mulai dari usia 6 bulan pertama itu mereka yang baru pertama kali diberikan empasi, kemudian kita juga bisa melihat bahwa Pak Sukardi sudah mulai mencoba untuk mengklasifikasikan sesuai dengan rentang usianya ya. Misalnya usia 6 bulan, kemudian usia 7 sampai 9 bulan, usia 9 sampai 12 bulan, dan bahkan nanti yang usia 12 sampai 18 bulan atau 23 bulan begitu ya Pak. Nah, ini kan menjadi penting ya, sehingga konsumen itu mereka memiliki pilihan sesuai dengan kebutuhannya. Ditambah lagi, misalnya ada beberapa bayi, kasusnya tadi ternyata memiliki alergi tertentu ya terhadap bahan masakan, makanan tertentu, misalnya daging sapi, ataupun produk turunannya misalnya keju, susu, yogurt, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi salah satu hal yang bisa dipertimbangkan oleh para pelaku UMKM di dalam menyediakan empasinya. Begitu Mas. Oke. Kemudian Pak, selain kandungan gizi, seberapa penting aspek keamanan pangan dalam produk empasi ini? Iya, karena prinsipnya adalah memenuhi standar food grade ya. Baik itu bahan yang digunakan, mulai dari bahan baku ya, mulai dari cara memperolehnya, kemudian cara mengolahnya, dan cara memasaknya, tentu media yang digunakan yang kontak dengan bahan makanan mulai dari perkakas dapur, kemudian alat pencacah dan lain sebagainya, itu harus memiliki standar food grade. Salah satu perbedaan antara kemasan pabrik atau kemasan komersil ya, empasi komersil dengan UMKM adalah standarisasi. Memang hal ini akan memunculkan konsekuensi tambahan ya, salah satunya adalah biaya kos produksi yang akan jauh lebih mahal itu akibat dari misalnya standarisasi itu. Tapi saya yakin
dengan menerapkan prinsip cara pengolahan makanan yang baik dan benar, itu akan menjaga higienitas dan kemudian aspek penyimpanan serta pengemasan serta pendistribusiannya itu menjamin bahwa produknya itu akan terhindar dari kontaminasi bakteri maupun logam-logam berat. Oke, eh, Pak Samsul, sebenarnya apa saja yang perlu diperhatikan oleh konsumen sebelum membeli produk bubur bayi atau Empasi ini dari para pelaku UMKM ini sendiri? Ya, oke. Itu ini sebagai cara pandang saya ya, kalau saya melihat bahwa kalau misalnya saya dari sisi konsumen gitu ya, saya melihat bahwa aspek kepercayaan itu sangat penting sekali. Di samping itu juga standarisasi di dalam proses pelabelan dan kemasan itu juga penting ya. Kenapa? Karena label itu menunjukkan konsistensi dari produsen di dalam menjamin bahwa produk yang dijualnya itu benar-benar memenuhi kaidah standar kesehatan. Misalnya mencantumkan komposisi, kemudian apa bahan-bahan yang digunakan gitu ya salah satunya. Kemudian ada lagi nomor izin usaha, kemudian dan isu yang paling penting karena kita merupakan mayoritas pemeluk agama Islam, itu standarisasi halal itu sangat penting sekali. Nah, hal ini tentu kita maknai sebagai upaya untuk meningkatkan rasa kepercayaan kepada masyarakat dan itu terbukti bahwa ada yang sudah bertahun-tahun mereka mengkonsumsi atau membeli produk dari bubur pakso ini. Oke, baik, terima kasih Pak Samsul. Kita masih akan berbincang mengenai tema kita, tapi kita akan jeda iklan sebentar terlebih dahulu. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan segera kembali. Tetap di Babel Expose. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Babel Expose dengan tema Empasi Berkualitas UMKM Berdaya bersama dua orang narasumber yang telah hadir di TVRI Bangka Belitung. Yang pertama adalah Bapak M. Sukardi yang merupakan pelaku UMKM yang mempunyai usaha bubur sehat Pakso. Dan yang kedua adalah Bapak Syamsur Rizal Sinulinga MPH yang merupakan ahli kesehatan masyarakat dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Pangkal Pinang. Kita ke Pak Sukardi ini. Pak Sukardi, produk yang disediakan di bubur Pakso ini kisaran harganya berapa sih Pak? Ya, kita untuk produk bubur bayi dan nasi tim kita di harga 5.000. Kita ada puding buah itu di harga Rp2.000. Rp2.000. Oke. Seperti itu. Oke. Kemudian Pak, inovasi apa nih Pak yang dilakukan agar produk Empasi ini semakin menarik para orang tua untuk memberikan anaknya Pak? Ya, semakin menarik. Untuk agar menarik kita memang dari awal sudah berinovasi terus ya. Cuman kadang-kadang inovasi terkendala dengan harga jual. Itu yang kita rasakan seperti saat ini. Tadinya kita memang sih semua kemasan yang disampaikan Pak oleh Samsul itu memang sangat penting. Tapi Pak, kami pelaku UMKM juga terkendala dengan harga jual. Inovasi-inovasi sudah kita lakukan, akhirnya kita mentok dengan harga jual tadi, akhirnya balik lagi seperti yang dahulu saya menggunakan plastik PE, tapi itu PE juga standar food grade, tahan panas, tahan minyak, tahan santan, tidak terpengaruh, artinya produk kita tidak terkontaminasi ya dengan kemasan. Kita sempat menggunakan cup, tadinya inovasi kita, menggunakan cup, tapi dikarenakan kejadian beberapa bulan yang lalu, harga plastik itu hampir 100% kenaikannya. Kita selaku UMKM itu sangat terpukul sekali. Yang tadinya sudah cukup bagus untuk penampilannya, untuk kemasannya, akhirnya kita balik lagi. Dikarenakan dengan keadaan ekonomi yang kita tahu saat ini, yang juga sedang tidak baik-baik juga ya, kita tidak mungkin menaikkan harga produk kita. Terutama bubur bayi Pakso, saya pribadi tidak mau menaikkan di tengah ekonomi yang kurang bagus.
Akhirnya kita cari-cari solusi, akhirnya kita seperti dulu lagi menggunakan plastik PE, tapi yang food grade tadi yang disampaikan oleh Pak Samsul itu sangat-sangat membantu lah. Dengan harga yang cukup jauh dengan harga cup tadi, bisa hampir 100% kita penghematannya. Seperti itu Pak, karena inovasi tidak lepas dengan harga jual, kalau menurut saya gitu ya. Nah, tadinya kita untuk di dalam produksi sendiri, tadinya kita mengaduk manual, alhamdulillah kita inovasi kita itu kita sudah dengan mesin, sehingga kestabilan produk kualitasnya itu cukup terjaga. Seperti itu inovasi dari kita. Oke. Kemudian Pak, untuk pemasarannya sendiri seperti apa Pak yang dilakukan oleh Bapak? Apakah sudah menggunakan sosial media, kemudian apakah sudah di marketplace atau seperti apa nih Pak? Ya, untuk beberapa tahun belakangan kita memang akhirnya mengikuti zaman ya. Saya juga tadinya cukup gaptek juga, tapi dibantu oleh teman-teman yang lain yang punya keahlian di bidang teknologi pemasaran, kita dibantu oleh mereka juga sih, gitu ya. Dari pemasaran lewat media sosial, marketplace itu kita beberapa tahun terakhir kita menggunakan juga. Ya, paling dulu kita hanya menggunakan di status WA, status WhatsApp gitu ya. Juga dulu sebenarnya sempat didaftarkan di Google untuk pencarian, dulu belum ada mungkin seperti sekarang TikTok dan lain-lain. Dulu mungkin ada kita di Google. Jadi setiap wisatawan yang dari luar itu, karena kita kan salah satu Bangka Belitung ini tempat wisata juga ya. Syukur alhamdulillah beberapa wisatawan dari luar itu langsung menghubungi kita. Mereka menginap di mana, kita selaku Bubur Bayi Sehat Pak Asuf, kita mempunyai delivery order. Pesan antar itu salah satu inovasi kita untuk pelanggan yang rutin. Untuk kisaran Pangkal Pinang, kita juga sangat-sangat murah ya untuk harga delivery itu, cukup hanya menambahkan Rp2.000 saja. Para konsumen tinggal menunggu di rumah, nanti diantarkan oleh dari kawan-kawan kita dari Bubur Sehat Pak Asuf. Seperti itu. Oke, luar biasa. Kemudian Pak, dampak usaha ini terhadap pendapatan keluarga dan penyerapan tenaga kerjanya seperti apa nih Pak saat ini? Ya, untuk pendapatan yang pastinya sangat-sangat membantu ya. Dulu saya mungkin backgroundnya hanya karyawan dasar, karyawan bawah. Sampai di tahap ini saya sangat-sangat bersyukur ya oleh rezeki yang dititipkan oleh saya dan teman-teman juga yang lain. Itu kita pernah, kita sistemnya bukan gaji, kita sistemnya bagi hasil. Jadi jika usaha itu maju, saya selaku owner dan teman-teman sebagai partner itu sama-sama merasakan. Sempat ada beberapa outlet itu kalau bisa dibilang di atas UMR gitu ya. Karena ya memang omset mereka lumayan pada saat itu gitu ya. Jadi untuk saat ini ya mungkin di bawah UMR juga ada yang pas UMR juga ada ya, karena kita bagi hasil tadi. Artinya sangat-sangat membantu. Karena rata-rata karyawan kita itu dari awal sampai sekarang tidak ada pernah ganti-ganti. Mereka merasa dengan waktu yang singkat, apalagi hanya untuk menunggu outlet itu, kita hanya kisaran 3 jam sampai 3 jam setengah. Kita buka jam 6 pagi sampai jam 9 atau 9.30 sudah selesai. Artinya dengan waktu yang singkat, mungkin kebanyakan juga ibu-ibu yang jualan, membantu ekonomi mereka juga. Sangat-sangat membantulah dengan adanya usaha Bubur Bayi Sehat Pak Asuf ini, baik saya pribadi dan teman-teman yang lain. Seperti itu. Ada berapa ini Pak karyawan atau pekerja yang bekerja di tempat Bapak? Untuk saat ini total 9. Kita pernah sampai dengan 14 atau 15 orang tadinya waktu kita masih lumayan penjualannya dan memang butuh orang banyak. Kita sempat 14 atau 15 orang. Untuk saat ini kita menyerap tenaga kerja di 9 orang tadi. Jadi totalnya 9 orang ya Pak ya? 9 orang. Ada yang rangkap jabatan, ada yang enggak nih Pak ya? Betul. Oke, luar biasa. Ini sebagai upaya juga agar mereka tetap produktif yang ada di masyarakat Babel nih Pak ya? Siap. Oke, luar biasa. Kita ke Pak Syamsul Rizal lagi ini. Pak Syamsul tadi katanya Pak Soekardi ini sudah berinovasi ya Pak ya, tapi memang ada kendala soal mungkin biaya produksi. Ini seperti Bapak melihat di satu sisi memang pengen berinovasi, tapi di satu sisi juga ada satu kendala yang harus tetap, terutama harga jual nih Pak. Seperti apa Bapak melihatnya? Iya,
Ya, memang salah satu konsekuensi ya, kemudian melengkapi kemasan dengan lebih baik, kemudian mengubah bentuk material bahan yang digunakan, itu akan memberikan konsekuensi. Salah satunya adalah peningkatan biaya operasional. Nah, barangkali yang menjadi poin penting di sini adalah bagaimana mengubah bentuk yang menjadi lebih inovatif lagi. Salah satu contoh begini, kalau kita lihat bahwa bubur bayi yang dijual ini kan lebih bersifat yang segar ya. Dia siap saji, siap dikonsumsi dan mungkin dalam waktu beberapa jam saja dia sudah tidak akan layak lagi dikonsumsi karena mungkin sudah proses teroksidasi dan bahkan basi. Nah, penting dipikirkan secara lebih lanjut gitu ya. Bagaimana inovasi yang menekan biaya operasional tetapi memiliki nilai manfaat yang sama. Salah satu contoh adalah jika dengan mengganti kemasan itu akan meningkatkan biaya produksi, bagaimana dengan mengubah bentuk yang tadinya jadi siap saji menjadi bentuk yang dalam bentuk padat misalnya gitu ya. Dan ini juga sebenarnya baik juga bagi balita yang baru tumbuh gigi. Karena balita yang baru tumbuh gigi ini kan terkadang kita berikan mainan yang berfungsi untuk menstimulasi tumbuhnya gigi pada gusi. Nah, ini bisa dijadikan sebagai inspirasi sebenarnya agar inovasi yang diambil oleh para pelaku UMKM ini bagaimana mengubah bentuk yang tadinya segar, siap saji, menjadi salah satu bentuk yang menjadi lebih padat, kemudian dapat dikonsumsi, dapat bertahan ya hingga beberapa hari tanpa kemudian mengubah biaya produksi. Mungkin itu salah satu inspirasi aja. Oke, Pak Samsul. Menurut Pak Samsul, bentuk pendampingan seperti apa ini Pak yang dibutuhkan oleh UMKM agar mampu menghasilkan produk empasi yang aman dan berkualitas, Pak? Ya, jadi eh, pendampingan yang harus dilakukan sebenarnya saya setuju sekali ini adalah sebuah ide usaha yang paling terkait satu sama lain ya. Misalnya para pelaku usaha ini mereka memproduksi bubur bayi yang siap saji, kemudian dari pihak pemerintah daerah kemudian melakukan pendampingan secara lebih intensif lagi, bagaimana mendampingi para pelaku usaha ini agar menciptakan produk bubur bayi yang memiliki nilai nutrisi yang lebih optimal. Jadi prinsipnya tidak hanya mengenyangkan, tapi juga memiliki nilai nutrisi yang kompleks. Dan itu dibutuhkan pada bayi sampai dengan usia 2 tahun. Nah, memang pendampingan-pendampingan ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama ya, tidak hanya sebatas pelaku usaha dan pemerintah daerah, tapi juga kami di akademisi juga akan melakukan hal tersebut ya, di mana salah satunya adalah misalnya riset-riset pengembangan-pengembangan beberapa bentuk inovasi, kemudian uh, apa kombinasi dan formulasi yang tepat untuk rentang usia bayi itu juga akan kami coba lakukan. Dan kebetulan kami juga memiliki prodi gizi ya, Mas Mulya. Jadi Ya. Poltekkes Pangkal Pinang ini juga memiliki prodi gizi yang dimana salah satunya juga adalah bagaimana melakukan penelitian terhadap formula-formula nilai gizi yang tepat bagi kelompok usia pada umumnya. Oke. Mungkin nanti Demikian. kolaborasi bisa semakin intensif ya Pak ya antara mungkin Prodi Gizi Poltekkes Kemenkes dengan pelaku usaha seperti Pak Soekardi ini ya Pak ya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Dan kita juga berharap agar begini, prinsipnya adalah dunia pendidikan tinggi ini kan jangan hanya menjadi menara gading ya. Menara gading seolah-olah kita hanya hebat terhadap bidang keilmuan saja, tapi lupa untuk menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, inilah saatnya perguruan tinggi bersinergi dengan para pelaku UMKM dan pemerintah daerah serta dinas terkait di dalam mendukung upaya program pemenuhan gizi pada bayi balita gitu ya, khususnya empasi tadi.
Oke, luar biasa. Mungkin nanti Pak Sukardi bisa tukar-tukaran nomor dengan Pak Samsul Siap. biar bisa nanti mematchingkan Siap, ya Pak ya, siap. agar bisa berdampak perguruan tinggi dan juga pelaku usaha juga semakin berkembang ke Ya. depannya. Oke Pak Samsul, Pak Sukardi, kita masih ada satu segmen terakhir, tapi kita akan jeda iklan sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan segera kembali tetap di Bubble Expose. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Bubble Expose. Kita lanjutkan dialog kita pada Bubble Expose di kesempatan siang hari ini. Kita ke Pak Sukardi lagi. Pak Sukardi, terakhir Pak, singkat Ya. harapannya terkait dengan usaha yang Bapak jalankan ini seperti apa ke depannya Pak? Ya, harapannya mungkin lebih banyak lagi kita mendapatkan pendampingan dari pihak-pihak terkait. Seperti dari dunia pendidikan tadi, dari Pak Samsul, mungkin dari dinas-dinas pemerintah, dari Provinsi Bangka Belitung. Juga kita mendapat perhatian khusus ya. Ya karena ya UMKM itu biasanya terkendala dengan tadi inovasi tadi. Mungkin dengan banyaknya nanti pendampingan, kita mendapatkan solusi. Seperti itu, kalau hanya kita sendiri kadang-kadang kita hanya terbatas secara keilmuan dan yang lain-lain kita sangat-sangat terbatas. Seperti itu. Oke, pesan Pak untuk pada mungkin sesama pelaku usaha dan juga bagi orang tua yang memiliki balita ini seperti apa Pak? Ya, untuk sesama pelaku usaha UMKM yang bergerak di Empasi, pesan dari saya yang pertama yaitu yang paling penting adalah kualitas di produk kita. Insya Allah jika memang kualitas kita pertahankan dan mengarah lebih baik lagi, pelanggan pasti akan tetap percaya kepada kita. Kepada pelanggan, kami dari Bubur Besiat Paso mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sudah 14 tahun membersamai kami, sehingga Bubur Besiat Paso memang kita yang pertama di Bangka terutama ya, dapat kepercayaan sampai saat ini. Saya mengucapkan terima kasih dan kami berkomitmen dengan moto praktis, higienis, dan ekonomis. Tadi mudah-mudahan tetap sampai kapanpun kita menjaga itu. Praktis yaitu tinggal ibu-ibu tinggal mengasih kepada anaknya, yang pasti tadi yang dari produk Bubur Besiat Paso. Higienis kita usahakan tetap higienis dalam produksi dan dalam penjualannya, baik di tempat produksi atau di tempat jualan. Ekonomis kita berusaha juga harga tersebut terjangkau bagi masyarakat. Itu motivasi atau itu pesan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dengan kehadiran UMKM Bubur Besiat Paso di Bangka ini. Oke. Kita ke Pak Samsul. Pak Samsul, terakhir Pak, ada pesan atau juga harapan Pak terkait dengan usaha Empasi yang saat ini dijalankan oleh Pak Sukardi dan juga mungkin bagi para pelaku usaha lainnya yang sejenis ini Pak. Silakan Pak Samsul. Ya, bagi saya kepercayaan konsumen itu penting sekali. Jadi bagaimana para pelaku UMKM ini dalam menjalankan aktivitasnya itu mampu menjaga kepercayaan konsumen dengan meningkatkan kualitas. Kualitas ini tentu standarnya sangat beragam gitu ya. Tetapi minimal kita sudah punya standar kesehatan. Saya rasa demikian. Oke. Mungkin ada pesan lain Pak untuk Pak Sukardi khusus mungkin tadi karena sudah menjabarkan cukup panjang Pak terkait dengan standar, kemudian pendampingan dan lain sebagainya Pak. Ya, barangkali ke depan saya berharap tentunya Pak Sukardi dapat terus tetap mengembangkan layanan Pak dan berinovasi dan lebih baik lagi. Mudah-mudahan peran kami dari akademisi khususnya di pendidikan tinggi kesehatan itu bisa berkontribusi lebih banyak lagi untuk mengembangkan layanan ini, terutama untuk penyediaan MPASI itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Syamsul Rizal Sinulinga MPH yang merupakan ahli kesehatan masyarakat dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pangkal Pinang. Ini sudah bergabung bersama kami pada dialog sore hari ini dan juga Pak Sukardi. Terima kasih Pak Sukardi. Terima kasih. Sebenarnya pengen ngobrol lebih panjang tapi karena waktu kita terbatas nih Pak. Siap. Semoga sukses usahanya dan juga semakin berkembang dan pastinya memiliki dampak yang positif untuk masyarakat Bangka Belitung. Terima kasih. Sekali terima kasih Pak
Terima Selamat kasih, Terima kasih Pak Pak Samsul. Pradio, Pak Sugardi, Ya. salam sehat. Sama-sama Pak Samsul. Dan demikian Double Expose di kesempatan sore hari ini. Saya Mulyo Widodo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan dan waktunya bersama kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.